Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Iwadani. Saya akan menjelaskan materi analisa bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan CPMK 2 mengenai analisa permasalahan bisnis. Analisa sangat penting untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk dapat melakukan pengembangan perusahaan. Tentunya dalam melakukan analisa bisnis, Anda sebagai manajer bisnis memiliki kewajiban untuk melakukan analisa secara menyeluruh. Tujuan kita untuk melakukan analisa bisnis ini adalah untuk mengembangkan usaha, bagaimana kita bisa mengembangkan jika tidak tahu di mana posisi bisnis kita saat ini. Penilaian posisi ini perlu dilakukan secara berskala untuk mengetahui apakah bisnis kita sudah ada kemajuan atau belum. Penilaian posisi ini perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui apakah bisnis sudah mengalami kemajuan atau belum. Ada beberapa faktor indikator yang menganalisa dalam bisnis. Yang pertama, aktivitas inti bisnis. Yang kedua, efisiensi bisnis. Yang ketiga, kondisi keuangan. Yang keempat, analisa pesaing. Yang kelima, analisa strategi bisnis. Dan mengatasi masalah dalam berbisnis. Yang pertama adalah ketika masalah mulai menghantam bisnis yang sedang dijalani adalah jangan pernah panik dan jangan merasa putus asa. Cari solusinya dan bicarakan masalah yang dihadapi dengan tim atau rekan kerja. Mulai mencari solusi apakah yang paling baik untuk mengatasi masalah yang sedang dijalankan dan dijalankan dengan secara bijaksana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan CPMK ketiga yang menjelaskan tentang mampunya memahami konsep dan fungsi manajerial dan struktur organisasi SDM. Konsep atau sistem yang dilakukan oleh perusahaan kami ini adalah memberikan pelayanan terbaik mungkin kepada customer. Kami akan memberikan produk terbaik agar tidak mengecewakan. Kebijakan yang kami berikan kepada pelanggan biasanya itu seperti meluangkan waktu untuk mendengarkan kebutuhan mereka. Contohnya, elektronik apa yang sedang dibutuhkan. Yang kedua, membantu keluhan mereka, tidak menjawab dengan yang generik dan dihafalkan secara sebelumnya. Contohnya dalam menyebut barang elektronik dan mereknya. Strategi manajemen memiliki kaitan erat dengan upaya menempuh tujuan perusahaan. Keberadaannya bisa menjadi tuntunan dalam mengantisipasi saat terdapat gangguan baik internal maupun eksternal yang bisa berimbas pada kegiatan bisnis perusahaan. Prosesnya berlangsung secara terus-menerus sehingga sanggup memberikan efisiensi operasional bisnis yang lebih efisien, market share tinggi, serta menyokong tingkat keuntungan perusahaan. Dan strategi manajemen punya 5 fungsi utama yang memberikan manfaat bagi perusahaan, yakni 1. Menciptakan visi dan misi perusahaan. Tiap-tiap perusahaan punya visi dan misi merupakan esensi utama dari ekstensi bisnis. Dengan adanya strategi manajemen, visi dan misi tak sekedar menjadi pajangan. Yang kedua, identifikasi produk dan pasar. Kompetensi di dunia bisnis sangat keras. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memiliki produk yang sanggup bersaing dengan baik di pasaran. Yang ketiga, konsentrasi pada brand positioning perusahaan. Tiap perusahaan memiliki brand positioning tersendiri di mata konsumen. Yang keempat, keteraturan bisnis. Strategi manajemen juga bisa menetapkan jika tiap divisi dalam perusahaan sanggup menjalankan sinergi dan dengan bagus. Yang kelima, perencanaan dan perbaikan. Manajemen strategi adalah panduan yang menentukan bahwa perusahaan melaksanakan kegiatan bisnisnya pada track yang ideal. Struktur organisasi untuk perusahaan sangatlah penting untuk pembagian job di setiap divisi perusahaan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik.
Struktur organisasi yang tersusun sesuai karakteristik perusahaan akan sangat bermanfaat bagi jalannya operasional perusahaan. Meski tak semua perusahaan menggunakan struktur organisasi, tetapi menerapkan hal tersebut akan memberikan manfaat, yaitu 1. Komunikasi lebih baik. 2. Meningkatkan efisiensi operasional. Dan SDM sebuah dalam perusahaan sangatlah diperlukan, karena SDM merupakan otak dan ujung tombak perusahaan. Karena perusahaan kami menjual produk secara door to door. Dengan adanya SDM, maka perusahaan akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan CPMK ke-6 yang menjelaskan tentang mampu memahami sistem manajemen informasi dan teknologi informasi. Sistem teknologi informasi di perusahaan kami masih menggunakan sistem door to door digital. Marketing ke customer agar dapat mempercepat promosi dan penjualan produk. Manajemen informasi digital marketing adalah sebuah pemasaran yang dilakukan melalui dunia digital atau dunia online. Digital berarti teknologi dan marketing berarti pemasaran. Penggunaan digital marketing untuk kegiatan promosi produk memberikan nilai yang lebih terjangkau dan jangkauan yang lebih luas. Bahkan bisa mencapai luar negeri, di mana juga bisa dilakukan metode targeting sesuai dengan sasaran yang Anda inginkan untuk target produk Anda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan CPMK ke-7 yang menjelaskan memahami fungsi operasi dan produksi. Fungsi produksi dan operasi dalam perusahaan kami sangatlah penting. Dengan adanya produksi barang dengan kualitas baik, maka penjualan akan baik. Ada beberapa fungsi yang terjadi dalam fungsi-fungsi yang harus diketahui, contohnya keuangan. Keuangan adalah komponen penting dalam manajemen operasi. Sangatlah penting untuk memastikan bahwa semua keuangan telah dimanfaatkan secara maksimal mungkin. Yang kedua, strategi. Ketika menggunakan strategi dalam manajemen operasi, ini mengacu pada teknik perencanaan yang dapat membantu melalui sumber daya yang dioptimalkan dan pengembangan keuangan keunggulan kompetitif atas bisnis lain. Yang ketiga, operasi. Fungsi manajemen operasi ini berkaitan dengan perencanaan perorganisasian, pengarahan, dan kontrol keseluruhan dari semua kegiatan dalam organisasi. Yang keempat, desain produk. Dengan tersedianya teknologi baru, penjualan suatu produk menjadi jauh lebih baik, sederhana. Salah satu tugas utama manajemen operasi adalah untuk memastikan bahwa suatu produk dirancang dengan baik dan memenuhi tren pasar dan kebutuhan konsumen. Yang kelima, manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan melibatkan pengelolaan proses produksi dari bahan baku ke produk jadi. Ia mengontrol segala sesuatu mulai dari produksi, pengiriman, distribusi, dan pengiriman produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan CPMK ke-8 yang menjelaskan mampu memahami personalia dan sumber daya manusia. Personalia adalah bagian dari manajemen yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Pada dasarnya, personalia dibentuk untuk mengatasi masalah mengenai kepegawaian. Dengan begitu, bagian personalia memberikan layanan kepada bagian lain agar dapat lebih mudah dalam menyelesaikan tugasnya. Berikut contoh tugas-tugas yang diberikan kepada bagian personalia. Yang pertama, merekrut karyawan baru, mewawancarai dan memilih karyawan yang sangat cocok untuk perusahaan. Yang kedua, mengelola, mengevaluasi, dan mengembangkan tes untuk calon karyawan baru. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kebijakan perusahaan, detail tugas pekerjaan, kondisi kerjaan, gaji pegawai, jenjang karir, dan lain-lain kepada calon karyawan baru.
SDM. SDM dalam pemasaran elektronik, kesuksesan juga sangat bergantung pada SDM yang dimiliki. Apalagi dalam elektronik terjadi kontak antara SDM dengan konsumen secara langsung. Penting SDM dalam perusahaan elektronik harus dibedakan untuk pengelolaan yang pada umumnya dapat dikelompokkan atas 1. Kontraktor adalah SDM yang berhubungan erat dengan konsumen dan memiliki aktivitas memasarkan. Secara konvensional, mereka memiliki posisi dalam hal menjual dan perannya sebagai customer service. Yang kedua, influencer. Tugasnya antara lain mencangkup pengadaan riset dan pengembangan. Peran SDM ini lebih terfokus pada implementasi dari strategi pemasaran perusahaan. Solidits. SDM yang berada pada peran ini tampaknya akan sulit berhasil apabila tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari manajemen, terutama untuk memotivasi mereka. Sekian presentasi analisa bisnis saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.